2016 menjelang Ramadan, ya mungkin 1 hari sebelum Ramadan, ya saya pun terbang ke sana. Nah, jadi intinya saya itu diminta untuk ya menjadi imam di masjid tersebut dengan segala tugas-tugasnya lah sebagai imam itu, bahwa di situ ada sekolah Sabtu namanya Saturday School untuk anak-anak Indonesia dan non Indonesia yang belajar Quran, belajar macam-macam ya di tempat itu. Juga khutbah dan mengisi pengajian, membangun hubungan dengan bahkan sampai ya dengan masyarakat luar di situ. Nah, jadi sudah sampai di sana ya berjalanlah, artinya komunikasilah dengan jamaah secara umum. Ya, yang perlu diketahui, walaupun masjid itu didirikan orang Indonesia, namun sehari-harinya orang Indonesia itu tidak di situ, karena masjid itu jauh dari tempat mukim orang-orang Indonesia. Jadi sehari-hari yang menjadi jamaah saya itu ya orang Amerika gitu ya. Mungkin asal keturunan Bangladesh, Arab, ya orang Amerika asli, kulit hitam dan sebagainya. Itu yang sehari-hari. Orang-orang Indonesia itu ngumpulnya itu nanti ya pertama hari Jumat karena ada khutbah. Ya kemudian Sabtu Ahad. Ini disitulah orang Indonesia itu banyak kumpulnya. Iya. Jadi ada dengan konflik, jadi sebenarnya konflik masjid itu sudah berlangsung lama. 6 tahun sebelum saya datang, masjid itu, pengurus masjid itu dalam keadaan konflik. Pengurus sebelumnya dan pengurus waktu itu. Jadi jauh sebelum saya datang, pengurus-pengurus masjid itu sudah mengalami sengketa sampai ke pengadilan. Ya, ya persoalannya mungkin ya tidak terlalu asing, persoalan uang juga. Jadi waktu saya di situ, saya ya hanya mendengar diceritain gitu ya, bahwa ini ada sengketa. Nah, waktu itu bagi saya tidak ada urusan saya di situ. Tugas saya sebagai imam. Nah, jadi ya entah bagaimana saya dikait-kaitkan dengan konflik mereka, ya dikait-kaitkan, dituduhlah berpihak kepada salah satu gitu ya. Kemudian yang perlakuan yang tidak pantas gitu ya dari salah satu kelompok ini yang tidak setuju dengan saya, di antara pihak yang bersengketa ini, perlakuannya itu ya sangat tidak sopan ya. Sampai-sampai membongkar kamar di mana tempat saya tinggal. Ya, dalam arti ya ingin mengusir saya dari situ. Itu salah satu pihak, gitu ya. Itu salah satunya. Iya, salah satu yang tidak setuju itu. Sementara ketuanya sendiri masih pada saat itu ya dipegang oleh orang yang mendatangkan saya. Jadi karena di dalam pengurus yang eksis pada saat itu ada terjadi konflik, sehingga direkayasa pimpinan yang mendatangkan saya ini ditendang juga. Ya, karena beliau yang mendatangkan saya, dia juga akhirnya ditendang dengan sebuah rekayasa, dibuatlah pemilihan sehingga beliau itu kalah gitu, supaya jadi ada alasan untuk menyingkirkan saya. Secara imigrasi, begitu saya sampai di sana, saya sudah dapat izin tinggal permanen, ya, sampai dikasih waktu itu 2019, ya 2 tahun, iya, 2 tahun setengah saya dikasih izin. Memang rata-rata begitu. Visa saya pun sudah berubah menjadi visa namanya religious worker, ya. Artinya petugas keagamaan, ya. Nah, jadi visa saya itu sudah sampai 2019. Jadi saya sudah izin tinggal sah legal secara hukum imigrasi Amerika. Ternyata ya konflik di dalam itu makin lama makin memanas, ya, makin lama makin memanas. Adalah pihak-pihak yang memang
tidak nyaman dengan keberadaan saya. Jadi apapun caranya, ya ini harus diusir. Nah, ya sampai-sampai karena saya sudah punya izin tinggal resmi sampai 2019, bagaimana supaya usaha mereka untuk memutus izin tinggal saya ini. Jadi begitulah jahatnya upaya mereka ini, ya konspirasi mereka supaya jangan sampai saya tinggal di situ 2019. Jadi bagaimana cara supaya diputus, dan itulah yang mereka usahakan. Ya. Itu ketika sudah berganti pengurus Ustaz ya? Iya, ganti pengurus, karena pengurus yang lama itu yang mendatangkan saya diganti yang baru. Yang baru ini semakin leluasa untuk apa namanya, berkonspirasi. Jadi salah satu yang membuat konflik itu juga persoalan keagamaan, soal arah kiblat. Nah, arah kiblat masjid itu sejak didirikan itu tidak pernah betul. Ya, melenceng dari arah kiblat yang sesungguhnya 35 derajat. 35 derajat. Jadi luar biasa jauhnya itu. Ya, kita ukur memang, kita ukur. Sejak awal saya, artinya sejak Ramadan saya pertama di situ, saya sudah didatangin secara ya bergantian gitu oleh jamaah yang sehari-hari ada di situ. Bukan orang Indonesia, yang pertama bukan orang Indonesia. Kata mereka, Anda imam baru di sini ya? Iya. Oh iya, bagus. Tapi kami ingin sampaikan kepada Anda bahwa masjid ini, kiblat ini salah. Dan langsung dia membuka aplikasi ya arah kiblat. Ternyata saya lihat memang betul, melencengnya jauh sekali. Coba Bapak lihat nih, ini yang benar, ini realnya sekarang begini. Bagaimana pendapat Anda? Anda punya ilmu, Anda punya imam. Dia memang benar. Sedangkan imam itu bertanggung jawab loh atas sah tidak sahnya sholat jamaah ini. Jadi selama Anda jadi imam dan menghadap kiblat seperti ini, Anda akan senantiasa terus memikul tanggung jawab nanti sholat kami yang tidak benar. Karena ini bukan katanya-katanya, ini jelas ini. Itu tidak sekali dua kali, ya. Terus saja datang ya, yang dari asal Bangladesh, yang asal Arab, yang tahu persoalan masjid itu. Jadi rupanya masalah kiblat ini sudah bertahun-tahun disampaikan komplain itu ke pengurus. Tapi pengurusnya menganggap itu angin lalu saja. Sejak dari imam pertama yang mengurusi masjid itu. Nah, ya imam yang selama ini di situ itu yang mencoba menguasai masjid itu sejak awal, ya dia cari-cari alasan saja gitu. Bagaimana dia carilah pendapat-pendapat untuk melegalkan arah kiblat yang salah itu. Dia bilang pernah datang kemari syekh dari Saudi, kita coba tanyakan, katanya tidak mengapa. Itu masalah arah kiblat begitu. Jadi dia cari-cari alasan. Nah, kita pun tidak tahu benar gak itu dia tanyakan. Dan bagaimana dia bertanya itu, bentuknya seperti apa, kita kan tidak tahu kan. Tapi saya yakin syekh manapun di dunia ini kalau tahu persoalan seperti itu, tidak pasti tidak akan membenarkan penyimpangan yang begitu. Nah, jadi ini termasuk yang membuat pihak yang tidak senang dengan saya itu ya semakin panas gitu ya. Karena selama ini mereka membangun arah kiblat belasan tahun. Lalu karena saya setiap hari didatangi begitu, tentu saya juga berpikir dengan ilmu saya mengatakan ini tidak benar. Masa saya mengikuti yang salah? Yang salah tidak boleh diikuti. Lalu saya secara perlahan-lahan membalikkanlah. Nah, mula-mula arah saya sendiri, sementara jamaahnya masih tetap gitu mirip lurus ke sana. Saya sendiri yang mengarah ke kiblat. Nah, secara perlahan-lahan ya lalu saya pun mengarahkan kepada jamaah bagaimana. Nah, ayo kita rubah saja. Kita kan harus berpegang kepada yang benar. Itu secara pribadi aja Ustaz ya? Nanti Bapak bicara dengan pengurus lainnya tidak? Sudah saya sampaikan juga kepada pengurus. Ya,
Lalu jamaah ini mengatakan, ya ini tanggung jawab Anda. Ya, Anda sebagai imam, Anda bertanggung jawab mengarahkan jamaah. Siapapun yang tidak setuju ya terserah mereka. Lalu ya akhirnya saya tidak bisa lagi artinya bermain-main. Ya saya mulai sholat Jumat waktu itu pertama waktu itu setelah beberapa waktu saya di situ, ya saya arahkanlah, pindahkanlah arah kiblat itu ke arah yang sesuai yang benar. Nah, itu berita itu membuat mereka jadi panas gitu ya. Sudah barang tentu kan. Nah, itu bertahan sampai berapa belas minggu. Oh gitu. Berapa sekian belas minggu, sekian belas Jumat, kita sholat Jumat sudah benar. Dan orang-orang pun berterima kasih, jemaah-jemaah. Alhamdulillah, ada satu di antara mereka mengatakan, saya belasan tahun tidak datang ke masjid ini. Gara-gara arah kiblat masjid sini salah. Dan pengurusnya tidak mau, tutup mata, tidak peduli. Kita sudah sampaikan, mereka tidak peduli. Saya baru ini, karena saya dengar Anda sudah membetulkan arah kiblat, maka saya datang. Dan begitu itu banyak itu. Banyak mereka. Banyak ya. Kami udah belasan tahun gak kemari ini. Ya, sudah mendengar arah kiblat betul, kami baru datang. Baik. Nah, kalau yang yang terbaru ini kan Ustaz kemarin baru pulang dari muktamar mengenai Turkistan Timur. Iya. Apa Ustaz yang dan kabarnya menjadi keynote speech ya Ustaz? Iya, salah seorang pembicara. Pembicara. Apa yang Ustaz sampaikan ketika itu? Ya, saya hanya mengingatkan hadis Nabi, apa yang terjadi di dunia Islam sekarang ini persis itulah yang dulu disampaikan oleh Rasulullah lewat hadisnya yang disebut dengan Nubu'atur Rasul. Saya sampaikan hadis Thauban itu. Saya tidak bicara lama karena rata-rata pembicaraan itu kan berulang, ayat-ayat yang disampaikan berulang. Saya mencoba apa poin yang belum tersampaikan oleh pembicara sebelum saya. Lalu saya teringatlah ke hadis itu, hadis Thauban, di mana Rasulullah SAW mengingatkan nanti di akhir zaman keadaan kamu itu menjadi mangsa dari umat-umat sebelum kamu. Bahkan ada sebuah tambahan riwayat itu, kamu itu sebagai yang digerogoti dari seluruh penjuru. Ada anak kalimat yang disebut min kulli ufuq. Ya, dari seluruh penjuru itu kamu itu jadi sasaran. Jadi itu saya sampaikan. Coba sekarang kita lihat aja dunia ini. Di Eropa kita jadi sasaran. Bosnia Herzegovina. Sebelumnya beberapa abad ke belakang Spanyol, Andalus yang 800 tahun didiami oleh kaum muslimin, tetapi kaum muslimin diperlakukan secara zalim, dibantai, dibunuh sampai hilang. Ya, hilang artinya kekuasaan Islam dari negeri itu. Kemudian masuk ke Timur Tengah. Masjid yang merupakan masjid ketiga di dalam Islam dikungkung, dikuasai oleh Yahudi. Dan berapa banyak orang-orang Palestina yang dibunuhi, ya, mungkin hampir setiap hari. Nah, coba lihat nih. Jadi pas betul hadis Nabi itu dengan sebutan min kulli ufuq, dari semua penjuru. Ya, dari Eropa masuk ke Timur Tengah. Masuk lagi ke Suriah, masuk ke Irak. Bagaimana Irak ya pada beberapa tahun yang lalu diperlakukan Amerika seperti itu, ya, Suriah, kemudian turun lagi Afghanistan, bagaimana hancurnya Afghanistan diperlakukan oleh Amerika. Kemudian belakangan ini masuk ke Burma. Saudara-saudara kita yang ada di dari etnis Rohingya, ya, dibantai, dibunuh, diusir. Sekarang ke India belakangan ini bagaimana kaum muslimin di India juga dibunuhi. Ya, sampai keliling ke Turkistan Timur, bagaimana ya, khususnya suku Uighur,
diperlakukan secara zalim. Berita itu diumpetin, tetapi akhirnya juga oleh dunia diketahui, ya. Jadi ini apa yang dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu itu yang memang sama sekali tidak meleset. Bahwa kamu itu yusiku an tatada alaikumul umam, semua umat-umat yang ada semua menggerogoti kamu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiyah, sebagaimana orang-orang yang lapar menyantap makanan yang terhidang. Jadi persis seperti itu. Jadi Yahudi menjadikan umat Islam itu sebagai musuhnya, Nasara menjadikan umat Islam itu sebagai musuhnya. Begitu juga penganut agama yang lain seperti Burma, Buddha menjadikan kaum muslim sebagai musuhnya, Hindu sebagai musuhnya, atau komunis, apalagi komunis menjadikan Uighur sebagai musuhnya. Begitu juga Nasara Ortodoks di Bosnia Herzegovina menjadikan kaum muslim sebagai musuhnya. Jadi semua umat itu, betul kata Nabi itu, ya, umat-umat yang ada pada saat itu menjadikan kamu sebagai musuhnya. Nah, jadi kalau itu dilihat, ya, diagnosanya dari Rasulullah, Allah mencabut rasa takut dari dalam hati musuh kamu itu terhadap kamu. Jadi asalnya orang-orang luar Islam itu takut kepada kaum muslimin. Asalnya gitu. Tapi bisa rasa takut itu hilang. Berubah menjadi berani. Nah, dan di dalam hati kamu dibalik. Yang tadinya berani menjadi takut. Itu penyakit wahan ke dalam hati kamu yang dilemparkan oleh Allah Ta'ala, penyakit wahan, rasa takut itu, ketakutan kepada. Lalu sahabat pun bertanya, apa itu wahan? Nah, Rasulullah menjelaskan secara detail, hubbud dunya karahiyatul maut. Nah, betul, cinta dunia. Dan inilah yang memang menghancurkan kaum muslimin di mana-mana, sehingga ya perpecahan di mana-mana karena ujungnya dari dunia, ya. Perpecahan. Umat Islam ini dipecah belah dari berbagai sisi. Sehingga tidak ada persatuan, itu sudah tidak ada. Kemudian di dalam diri mereka sendiri, ya, kecintaan kepada dunia yang begitu melekat. Kemudian juga di dalam hati mereka, ya, takut akan mati, sehingga mereka tidak berani melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan Allah kepada mereka, yaitu jihad. Itu yang saya sampaikan pada saat itu. Ya, alhamdulillah, ya, mendapat sambutan yang baik dari hadirin, ya. Ya, sesudah muktamar itu pun saya terus dihubungi begitu, ya. Karena memang pas, dan tambahan hadis itu sampai saya disapa sama salah seorang dari Kuwait, peserta dari Kuwait. Betul, ya, kami selama ini tidak terpikir dengan tambahan anak kalimat yang ada dalam hadis itu. Itu baru kami sadar sesudah Anda sampaikan ini. Yang min kulli ufuq. Iya, min kulli ufuq itu. Kami selama ini tidak ngeh itu. Dan saya sebutkan hadis itu ada, ya, di dalam kitab Sunan ada. Sunan Abu Daud ada menyebutkan tambahan itu, min kulli ufuq. Betul. Dan itulah realitanya, kan. Realitanya kaum muslimin ini di mana saja mereka menjadi sasaran. Itu gagasan dari muktamar itu kemudian apa yang dihasilkan, Ustaz? Ya, untuk dunia, rekomendasi terhadap supaya kaum muslimin ikut mendukung perjuangan saudara-saudaranya di Turkistan Timur, agar bisa keluar dari cengkeraman penjajah. Karena mereka itu sekarang sedang dijajah. Nah, dan di zaman ini sudah tidak lagi, harusnya tidak boleh ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun. Karena tadinya Turkistan Timur ini negeri yang berdiri sendiri. Tapi belakangan dijajah. Nah, sehingga mereka hidup dalam suasana menderita. Bahkan penderitaan itu disebutkan, dan yang belakangan ini sudah menjadi informasi umum, ya. Masjid diruntuhkan, dan jumlahnya itu lebih dari 1000 masjid, ya. Lebih dari 1000 masjid dihancurkan,
dan yang masih dipertahankan itu dirubah menjadi kafe atau restoran. Jadi bagaimana sakitnya hati seorang muslim ketika masuk ke dalam sebuah bangunan restoran, dia tahu bahwa itu aslinya tadi adalah masjid. Kemudian perbuatan-perbuatan biadab dari bangsa penjajah ini, memenjarakan, mengambil laki-laki dari orang tersebut, dari suku yang terjajah yaitu Uighur itu, dimasukkan ke dalam camp. Di camp itu mereka dicuci otaknya, di brainwash, dijauhkan dari suku aslinya, dijauhkan dari ajaran agamanya dan didoktrin dengan ajaran komunis. Ya, sementara rumah mereka yang perempuannya yang tinggal di rumah dimasukin laki-laki dari etnis penjajah ini. Sukuhan itu. Betul. Dari etnis penjajah ini dimasukkan ke dalam rumah itu. Jadi luar biasa ya, ada penjajahan di abad ini, masih ada penjajahan seperti itu. Jadi seharusnya ya PBB tidak tinggal diam. Tapi karena kondisi ini menimpa kaum muslimin, ya dunia cenderung tutup mulut. Ya, tutup mata, tutup mulut. Karena yang jadi korban kaum muslimin. Nah, ini yang dulu ya diingatkan oleh Rasulullah kan. Jadi kamu itu menjadi mangsa semuanya. Kita juga selama ini kaget ya, artinya barang-barang elektronik dari negeri penjajah ini kok jadi murah. Oh, rupanya ini mereka suku terjajah Uighur ini yang dipekerjakan. Itu saya baru ngeh kemarin dari situ. Jadi tenaga mereka ini dihargai tidak ada harganya, ya, disuruh bekerja itu sehingga bisa menurunkan kos. Nah, kemudian juga selama ini kita suka mendengar ya organ tubuh itu murah. Ternyata itu adalah organ tubuh dari mereka yang disiksa ini. Jadi diambil organ tubuhnya, ya, itu diperjualbelikan dengan harga yang murah, dan orang-orang kalau mau datang ya cangkok jantung, ginjal bisa murah di situ. Jadi sampai sebegitunya perlakuan yang tidak manusiawi itu.